Khilafah itu sistem yang datangnya dari Allah, wahyu, melalui wahyu kan. Sedangkan demokrasi itu sistem yang buatan manusia. Nah, kita pertanyakan lagi kepada diri kita masing-masing, terlaksana dengan sempurna atau tidak? 5 nilai luhur yang ada dalam Pancasila itu bisa terlaksana atau tidak dengan sistem demokrasi. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau bisa dibuat pernyataan demokrasi gagal mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila, ya bukan saya yang mengatakan ya, kan bukan saya mengatakan. Iya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa pimpinan Khilafatul Muslimin ini sudah ditangkap dan juga divonis 10 tahun penjara, gitu kan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada larangan terhadap Khilafatul Muslimin. Itu bagaimana, Ustaz? Oh, kami tidak berpikir sampai sejauh itu. Tadi antum mengatakan bahwa berkhilafah itu adalah beribadah, melaksanakan kewajiban syariat. Jadi sampai sekarang tidak merasa bersalah gitu, Ustaz ya? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Selamat bergabung, selamat mendengarkan channel Mujahid Ikhlas. Tema bincang-bincang kita pada kali ini adalah apakah Khilafatul Muslimin masih eksis atau sudah bubar? Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ustaz Ali. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustaz? Alhamdulillah ya? Sehat. Jadi beliau adalah humas Khilafatul Muslimin. Maka tepat sekali untuk menjadi narasumber dengan tema kita, apakah Khilafatul Muslimin masih eksis atau sudah bubar. Jadi sebagaimana kita baca di berita beberapa bulan yang lalu, ramai nih media nasional, viral lah ya, viral di media nasional tentang penangkapan sejumlah petinggi Khilafatul Muslimin. Bahkan pimpinan tertingginya, Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja juga termasuk yang ditangkap. Yang kemudian kita dapatkan informasi bahwa beliau, Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja itu sudah divonis 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi ya, dengan dijerat pasal Undang-Undang Ormas, bahwasanya Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja menyebarkan dan mengembangkan paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Maka pertanyaannya, Ustadz, apakah Khilafatul Muslimin itu sebuah ormas sehingga bisa dijerat dengan undang-undang ormas, Ustadz? Baik. Penting saya terangkan dulu ya. Yang pertama, Khilafatul Muslimin ini bahasa Arab. Oke. Jadi yang artinya kekhalifahan milik kaum muslimin. Ya. Jadi mestinya siapapun dia yang merasa seorang muslim semestinya berada dalam sistem kekhalifahan atau dalam Khilafatul Muslimin sesuai dengan artinya tadi ya. Oke. Jadi kami yang pakai seragam hijau putih ini kebetulan ya kan hanya mempelopori kewajiban bersyariat, karena memang ada perintahnya bersatu dan larangan berpecah belah. Oke, iya. Jadi Khilafatul Muslimin itu sebenarnya ormas atau bukan? Saya tegaskan bukan. Khilafatul Muslimin ini bukan organisasi masyarakat. Terus apa? Sesuai dengan maklumat yang ada, itu adalah organisasi Islam. Apa bedanya antara ormas dengan organisasi Islam? Ya jelas beda. Dari kata-katanya sudah beda. Organisasi masyarakat dengan organisasi Islam kan beda. Contoh, ya kan? Kalau yang namanya organisasi masyarakat itu, masyarakat itu berkumpul untuk mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan maunya masyarakat itu. Ya kan? Organisasi masyarakat. Kalau organisasi Islam, masyarakat berkumpul, tapi masyarakat itu berjalan apa maunya Islam, apa maunya Allah, bukan maunya masyarakat itu. Kan beda. Oh iya. Jadi itu bedanya ya. Bedanya. Jadi itu Sobat Muslim, ternyata bedanya antara ormas dengan organisasi Islam sesuai dengan penjelasan dari Ustadz Ali. Begini Ustadz, kalau bicara organisasi Islam,
di Indonesia ini paling tidak ada 2 organisasi Islam yang memang sudah lama gitu kan. Pertanyaannya, kenapa Khilafatul Muslimin mesti muncul ya, mesti muncul sebagai organisasi Islam yang kemudian secara logika justru tidak sesuai dengan tujuan awal untuk melaksanakan syariat bersatu gitu kan. Kenapa nggak ngikut yang lama aja, yang dulu aja gitu kan. Kenapa malah bikin organisasi baru yang akan menambah daftar perpecahan, Ustaz? Baik. Nah, jadi sudah disebutkan tadi bahwasannya Khilafatul Muslimin ini mempelopori yang dulu kan, yang dulu pernah ada. Ya. Jadi bukan organisasi baru. Jadi dimaklumatkan kembali kekhalifahan Islam. Nah, kan pasti semua pada paham bahwasannya kekhalifahan itu dulu pernah ada, pernah eksis kan? Ya. Nah, jadi bukan organisasi baru, mempelopori yang sempat dibubarkan. Paham kan sama-sama sejarah? Paham lah. Jadi mempelopori yang sempat dibubarkan, dimaklumatkan kembali. Yang sempat nggak ada. Nah, yang sempat nggak ada. Ya baik Ustaz. Bagaimana tanggapan Khilafatul Muslimin dengan kejadian penangkapan dan juga vonis ya terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin ini, Ustaz? Baik, jadi perlu kita pahami ya bahwasannya kita sebagai seorang Muslim yang memiliki iman, apapun kejadiannya yang diberikan oleh Allah, besar ataupun kecil, itu sebuah takdir. Dan ini sebuah resiko perjuangan. Itu. Jadi kami ya bersabar. Gitu ya. Iya. Kalau mungkin ada hikmah ya kan, kita sebagai Muslim juga meyakini segala sesuatu itu selain takdir juga pasti ada hikmah ya. Bagaimana hikmah menurut Khilafatul Muslimin ini, Ustaz? Baik, mudah-mudahan hikmah dari semua kejadian ini masyarakat itu lebih mengenal sistem kekhalifahan melalui kami sebagai pelopornya Khilafatul Muslimin. Nah, itu yang kami harapkan atas kejadian-kejadian yang menimpa dari khalifah kami dan para sahabat-sahabat ini, ada hikmah tersendiri supaya sistem kekhalifahan lebih dikenal. Ya, jadi tetap optimis ya. Oh, harus optimis, masa ibadah nggak optimis. Tapi realitasnya Ustaz, ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa pimpinan Khilafatul Muslimin ini sudah ditangkap dan juga divonis 10 tahun penjara gitu kan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada larangan terhadap Khilafatul Muslimin. Itu bagaimana Ustaz? Oh, kami tidak berpikir sampai sejauh itu. Kami optimis saja melaksanakan sebuah peribadatan. Adapun permasalahannya kami anggap hanya miscommunication, ya kan? Jadi kami tidak berpikir sampai luas seperti itu. Jadi kita percaya terus berjalan secara optimis dengan peribadatan ini. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada, mudah-mudahan sudah dijawab oleh khalifah kami. Menarik Ustaz, tadi antum mengatakan bahwa berkhilafah itu adalah beribadah, melaksanakan kewajiban syariat. Jadi sampai sekarang tidak merasa bersalah gitu Ustaz ya? Tidak. Oke. Bagaimana dengan cerita Khilafatul Muslimin itu akan mendirikan negara dalam negara sehingga bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan makar Ustaz? Iya. Bisa timbul ada opini bahwasannya kami akan mendirikan negara dalam negara, sudah barang tentu kan sudah dijawab oleh pimpinan kami, oleh khalifah kami kan, karena beliau sudah pasti ditanya-tanya, sudah dan rilis dari pemerintah sendiri pun bahwasanya menyatakan Khilafatul Muslimin bukan organisasi teroris. Bagi kami itu sudah cukup, berarti kami tidak terbukti akan berbuat makar. Jadi khilafah bukan negara Ustaz? Ya bukanlah. Gimana mengartikan khilafah sebuah negara? Khilafah ini kan sistem, sama dengan demokrasi. Ya kan? Jadi yang pas itu adalah sebuah negara yang menganut sistem khilafah. Sama seperti sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, jadi nggak bisa disebut khilafah itu sebuah negara. Yang pas negara yang menganut sistem khilafah. Negara yang bersistem khilafah. Nah, negara yang bersistem demokrasi. Negara yang bersistem demokrasi. Perlu diketahui itu. Jadi khilafah itu bukan negara, tempat bersatunya umat Islam untuk menjalankan sebuah peribadatan.
Tapi begini Ustadz, penjelasan tadi saya jadi ingat dengan pernyataan dari Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja bahwasanya khilafah ini adalah saingan demokrasi. Ya. Nah, maka apakah ini bisa diartikan bahwa khilafatul muslimin ya yang ada di Indonesia ini akan menggantikan Pancasila? Bagaimana hubungan antara khilafatul muslimin dengan Pancasila, Ustaz? Baik, ya dari awal saya katakan bahwasannya antara khilafatul muslimin dengan negara Indonesia ini hanya miskomunikasi saja. Karena ya itu dari liris-lirisnya kan tidak terbukti kan. Adapun khalifah kami ditahan itu ya hanya miskomunikasi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi berselisih pendapat bahwasannya khilafah adalah negara. Salah, khilafah adalah sistem, demokrasi adalah sistem. Mohon maaf Ustaz, saya potong. Faktanya ada istilah Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Keamanan, gitu kan. Bahkan menurut rilis dari kepolisian itu ada semacam kartu anggota yang disinyalir akan menggantikan EKTP. Itu kan fakta-fakta yang merujuk pada adanya negara, Ustaz. Iya. Iya. Gimana itu, Ustaz? Ya itu tadi. Lagi-lagi karena sudah mindsetnya bahwa khilafah itu adalah sebuah negara, ya, maka kemudian fakta-fakta yang ada itu selalu dihubungkan dengan sebuah negara. Padahal nggak begitu. Ya padahal ya kelihatan kenyataannya kan tidak seperti itu. Adapun kartu warga itu sebagai tanda pengenal dan tidak akan mungkin bisa menggantikan EKTP. Terus adapun Menteri Pendidikan, istilahnya Menteri Pendidikan padahal bukan menteri, wazir. Itu adalah pembantu khalifah yang menangani bagian pendidikan. Wazir keamanan, pembantu khalifah menangani dalam bidang keamanan. Oke, jadi khilafatul muslimin tetap membantah kalau akan mendirikan negara dalam negara. Jelas tidak lah. Satu lagi Ustadz, ini fakta ya, bahwa ada pernyataan dari Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja bahwa khilafah itu adalah saingan demokrasi. Kan ini bisa difahami bahwa khilafah akan menggantikan Pancasila gitu Ustadz. Apa memang seperti itu atau bagaimana penjelasannya Ustadz? Baik, yang perlu kita pahami yang pertama, khilafah saingan demokrasi. Betul, karena sama-sama sistem. Khilafah itu sistem, demokrasi itu sistem. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya khilafah itu sistem yang datangnya dari Allah, wahyu, melalui wahyu kan. Sedangkan demokrasi itu sistem yang buatan manusia. Jadi kalau dibenturkan dengan Pancasila, sudah barang tentu kami tidak akan mengganti Pancasila. Kita tahu Pancasila itu isinya bagus semua. Yang kita pahami sekarang, dengan sistem demokrasi yang ada dalam negara kita ini, apa benar nilai-nilai luhur yang 5 itu bisa terlaksana dengan sistem demokrasi di Indonesia ini? Nah, kita pertanyakan lagi kepada diri kita masing-masing, terlaksana dengan sempurna atau tidak? 5 nilai luhur yang ada dalam Pancasila itu bisa terlaksana atau tidak dengan sistem demokrasi? Nah, seperti itu kan? Oke. Jadi kalau bisa dibuat pernyataan demokrasi gagal mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila itu ya, bukan saya yang mengatakan ya. Kan bukan saya yang mengatakan. Iya. Itu tergantung nanti masyarakat yang menilai. Jadi problemnya bukan pada Pancasilanya, tapi bukan pada sistem demokrasinya. Iya, sistemnya. Mungkinkah Pancasila dilaksanakan dalam sistem khilafah, Ustaz? Ya kenapa tidak mungkin? Kalau rakyat atau umat menginginkan, ya pasti bisa terlaksana. Gitu ya? Jadi atas dasar keinginan rakyat, iya, gitu ya? Atas dasar keinginan. Begini, Ustaz. Kalau statement tadi itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Iya, betul. Khilafah versus demokrasi, ya. Karena hari ini hampir seluruh negara yang ada di dunia ini menganut sistem demokrasi gitu kan. Maka ya logikanya khilafatul muslimin itu pasti akan mendapatkan penentangan dari bukan hanya di Indonesia tapi dari seluruh negara. Apa khilafatul muslimin sudah memperhitungkan hal itu, Ustaz? Ya, itu tadi yang saya sebutkan, kita ini kan beribadah. Oke. Beribadah itu hanya murni menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi apapun resikonya,
kita tidak berpikiran sampai sejauh itu. Kita hanya menjelaskan kepada umat saja tentang wajibnya bersatu dalam sistem khilafah. Adapun nanti ada penentangan-penentangan itu kita kembalikan lagi kepada Allah lah. PD-nya itu ya, istilahnya kalau kita nggak usah jauh-jauh. Waktu kita sekolah saja, kalau kita meribut, backing kita itu badannya besar, pasti kita yakin menang. Nah ini backing kita ibadah ini kan Allah. Ya kita percayakan sama Allah, nanti seperti apa. Jadi kita tidak berpikiran sampai sejauh itu, penentangan-penentangan itu kita tidak pikirkan. Kita lurus saja beribadah. Gitu ya. Jadi tetap optimis ya Ustaz? Optimis. Satu lagi pertanyaan Ustaz, ini penasaran ini, Sobat Muslim juga penasaran kan? Khilafatul Muslimin menganut sistem khilafah, Indonesia menganut sistem demokrasi. Ya. Bagaimana hubungan antara Khilafatul Muslimin dengan Indonesia yang ini kan tahun 2024 ini tahun politik Ustaz, ya. Yang di situ kita punya agenda besar melahirkan satu pemimpin negara melalui proses politik yang ada, proses demokrasi yang ada gitu kan. Bagaimana sikap atau hubungan Khilafatul Muslimin dengan pemerintah Indonesia, Ustaz? Ya, Khilafatul Muslimin tidak ada masalah dengan negara Indonesia. Ya kita juga warga negara Indonesia. Saya ini warga negara Indonesia, punya KTP segala macam kan. Dan dari awal terbentuknya Khilafatul Muslimin di Indonesia ini, ya tidak ada masalah. Berapa kali istilahnya pesta rakyat, ya biasa-biasa aja. Apa Khilafatul Muslimin punya arahan-arahan khusus terhadap warga Khilafatul Muslimin? Oh tidak, karena kita juga warga negara Indonesia, jadi diserahkan kepada seluruh jamaah, warga jamaah, istilahnya memang kita memiliki KTP Indonesia, kan kita tinggal di Indonesia, jadi tidak ada dari Khilafatul Muslimin itu untuk mengharuskan seperti ini, tidak. Jadi diserahkan kepada umatnya. Umat itu mau seperti apa, diserahkan kepada umatnya, yang penting tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah. Jadi biar umatnya mikir sendiri gitu. Iya, kan enak. Ya itu Islam kan tidak melarang-larang juga. Mau dia beriman, mau dia kafir, ya kan diserahkan oleh Islam. Kalau ada arahan dari Khilafatul Muslimin haram ikut demokrasi, bisa jadi masalah itu Ustaz ya. Ya saya nggak bilang seperti itu kan. Yang jelas Islam saja tidak membatasi, membebaskan. Mau beriman, mau kafir, ya terserah kan. Oke. Gitu. Gitu sahabat Muslim. Diplomatis juga ini Ustadz kita memberikan jawaban. Begini Ustadz, masuk pada poin penting ya. Baik. Faktanya hari ini pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin itu kan sudah ditahan, divonis, bahkan divonis 10 tahun ya. Itu berpengaruh nggak terhadap eksistensi dari Khilafatul Muslimin sendiri Ustadz? Baik. Sudah barang tentu ada pengaruhnya ya, karena kita secara manusiawi ya pasti ada pengaruhnya. Namun untuk berkenan dengan khilafahnya sudah tentu tidak berpengaruh dengan khilafahnya, karena kita pahami tadi itu khilafah ini adalah sistem. Adapun yang menjalankan itulah manusia-manusianya. Berpengaruh pada sisi kemanusiaannya, namun pada sisi keimanannya insya Allah tidak. Artinya ketika pimpinan tertinggi khilafah itu khalifah ya Ustaz ya? Khalifah itu berhalangan hadir, terus siapa yang menggantikan posisi beliau? Baik, jadi dalam Khilafatul Muslimin ini ada amir-amir ya. Oke. Ada perpanjang tangan ya. Seperti fitrahnya kita ini kan khalifah semua memang. Perpanjang tangan ya kan seperti yang diterangkan oleh Allah kan. Pasti semua udah pada paham lah dalam Al-Baqarah ayat 30 itu kan. Iya. Perpanjangan tangan dari Allah untuk mengatur bumi ya. Diciptakannya khalifah-khalifah itu. Nah, jadi karena sistem, maka walaupun orang yang berhalangan hadir, tapi tetap bisa dijalankan. Gitu ya. Tapi belum ada pergantian khalifah itu belum ada ya Ustaz? Belum ada. Nanti mungkin kalau meninggal ya bisa digantikan. Oke. Baik Ustaz, mungkin itu Sobat Muslim memenuhi rasa penasaran dari antum semuanya. Ternyata setelah bertemu sama Ustadz Ali ini kita dapat kesimpulan bahwa Khilafatul Muslimin itu masih eksis ya? Masih eksis.
Masa ibadah berhenti? Oke, ya. Demikian sobat muslim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum.